Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, yaitu English for Everyone ya. Kali ini kita akan belajar tentang we will learn to say the names of the things in the classroom ya. We will learn, kita akan mempelajari. We artinya kita, will akan, learn mempelajari. To say the names, to say mengatakan ya. The names, nama-nama ya, of the things artinya benda-benda, in the classroom, di ruang kelas ya. Oke, kita akan belajar cara mengucapkan benda-benda yang ada di dalam kelas ya. Oke, di sini ada gambar ya dan namanya masing-masing. Oke, kita lihat dari pintu dulu ya. Pintu bahasa Inggrisnya apa? Sebuah pintu bahasa Inggrisnya a door ya. Kalau sebuah bahasa Inggrisnya ya, a door ya, a door ya, sebuah pintu. Kemudian masuk lagi ke dalam, kita menjumpai ya, ini papan tulis ya, bisa berwarna putih, bisa berwarna hitam ya. Kalau papan tulis saja a board ya, a board. Kalau putih bahasa Inggrisnya apa? White ya. Kalau putih bahasa Inggrisnya white ya. Kalau sebuah papan tulis warnanya putih, a white board. Kalau warnanya hitam, a black board ya. Itu cara pengucapannya. Kemudian di atas papan tulis ada gambar ya. Ada gambar. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau sebuah gambar, bahasa Inggrisnya a picture ya. A picture ya. Dia sebuah gambar. Oke, ucapan sama-sama. A picture. Kemudian ada jam ya, jam dinding ya. Kalau jam dinding bahasa Inggrisnya clock. Clock. Kalau sebuah jam dinding, a clock ya, ini artinya sebuah, a clock ya, sebuah jam dinding. Kemudian ada bahasa Indonesia globe ya, atau bola dunia ya. Bahasa Inggrisnya a globe ya, a globe ya, sebuah globe. Kemudian ada lemari ini ya, mungkin tempat buku-buku catatan atau buku paket ya. Bahasa Inggrisnya cupboard. Cupboard. Kalau sebuah lemari, a cupboard. Kemudian ada buku di atas meja ya. Bahasa Inggrisnya buku apa? Book ya. Jadi a book, sebuah buku ya, book bacanya. Kemudian ada meja ya. Bahasa Inggrisnya apa? Table. Table ya. A table, sebuah meja. Kemudian kita lihat di sini ada jendela ya. Bahasa Inggrisnya apa? Jendela. Window ya, window. A window, sebuah jendela ya. Kemudian ada AC ya. Kalau kelasnya ada AC, bahasa Inggrisnya air conditioner ya. Air conditioner, singkatannya AC. Bahasa Inggrisnya air conditioner ya. An air conditioner ya. Kenapa di sini an, di sini ada yang tahu kenapa? Ya, kalau an di depannya harus bunyi huruf vokal ya. A huruf apa? Huruf vokal ya. Pengucapannya juga kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi A, I, U, E, O ya. Kalau ada kata yang awalnya A, I, U, E, O dibaca A, I, O, maka di belakangnya harus an ya. An air conditioner ya. Kalau misalnya selain A, I, U, E, O, misalnya D ya, atau W, atau P ya, bukan A, I, U, E, O, bukan huruf vokal, maka ditulis di sini sebagai sebuahnya atau artikelnya kalau disebut ya. Tapi kalau misalnya A, I, U, E, O, dia pakai an air conditioner ya. Itu penjelasannya. Kemudian di sini ada dinding. Bahasa Inggrisnya dinding apa? Wall ya. Kalau sebuah dinding a wall. Wall bacanya ya. Oke, kita lihat di sini di bawah ada a desk ya. A desk ya.
meja belajar ya, meja tulis ya, meja tempat kita menulis ya, meja belajar. A desk misalnya. Kemudian ada kursi ya, chair, a chair, sebuah kursi. Kemudian ada lantai ya, bahasa Inggrisnya lantai apa? Floor ya, a floor, sebuah lantai. Oke, kita lanjut lagi pelajarannya ke bawah ya. Ini kita lewatkan saja. Sini ya. We will learn to tell the names of the things that we often have in our bags ya. We will learn, kita akan mempelajari, to tell, untuk memberitahukan, the names, nama-nama, of the things, dari benda-benda, that we often, kita often, sering, have in our bags, punya, in, di, our bags, tas kita ya, di tas kita. Oke, benda-benda yang ada di tas kita ya. Kita lihat di sini, 2 pencils ya, 2 pencils, 2 buah pensil ya. Kenapa di sini ada S ya? Kalau lebih dari satu, bendanya lebih dari satu, kita di depannya harus tambah S ya. Kalau misalnya satu saja pensil ya, a pensil, tapi karena ini dua, 2 pencils, ada S nya. Kemudian ada a ruler ya, ruler ini artinya roll ya, sebuah roll. Kalau rollnya ada dua atau lebih dari satu, atau 3 atau 5 atau 1000, kita buatnya misalnya 2 buah, 3 buah roll ya, 3 rulers, pakai S di depannya ya. Ini karena satu makanya tidak pakai S, pakai E di sini. Kemudian ada lamp ya, sebuah lamp, karena dia satu pakai a glue, sebuah lamp. Kemudian ada a rubber ya, a rubber nih artinya karet ya, sebuah karet. Kemudian ada some books. Kenapa dia pakai S? Karena dia di sini some artinya beberapa kan lebih dari satu, makanya bendanya kita buat S di sini, bentuknya jamak ya, berjamak bentuknya, some books, lebih dari satu, beberapa buku-buku ya. Kemudian ada bottle. Bottle-nya apa artinya? Botol ya. A bottle artinya sebuah botol ya. Oke, kita lihat, coba lihat ke bawah lagi, ada a lunch box. Lunch box apa artinya? Box artinya kotak. Lunch artinya makan siang. Sebuah kotak makan siang artinya tempat makanan makan siang maksudnya ya. A box ini kotak ya. Karena dia satu maka di sini e ya. Kemudian a sharpener ya. Sebuah, ada yang tahu apa ini sharpener? Peruncing ya. Peruncing pensil. Ya, apa namanya itu ya? Pengkerok pensil ya. A pair of scissors ya. Pasang gunting ya. Gunting itu kan ada dua belahannya tuh. Nah, jadi dia dianggap sepasang ya. Kalau satu bukan gunting namanya ya, dia harus dipasangkan menjadi dua. Maka di sini a pair artinya sepasang ya. A pair of scissors, gunting ya. Pair of scissors. Oke, di sini ada pertanyaan. Kita sudah belajar nama-nama benda yang ada di kelas. Kemudian nama-nama benda yang sering ada dalam tas kita ya. Kemudian kita juga belajar tadi tentang e dan en. E itu ketika bendanya itu tidak berakhiran a i, di berawalan a i u e o. Misalnya di sini kita lihat a ruler ya. R ini bukan a i u e o. Jadi di sini kita buat e. Tapi seperti tadi AC ya, air conditioner, a dia ya. A i u e o masuk, maka kita buat di sini bukan e tapi en ya. Kemudian kita juga sudah belajar tadi kalau ada benda yang jamak atau lebih dari satu, di depannya harus kita tulis S ya, harus ada S.
jamak itu artinya lebih dari satu dalam bahasa Inggris. Kalau bendanya lebih dari satu, maka kita taruh s di sini ya, di depan kata bendanya. Oke. Kemudian kita sudah belajar juga benda-benda yang ada dalam tas kita ya, seperti barusan ini ya, yang sering kita temukan di dalam tas. Oke. Mungkin ini saja untuk kali ini pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ya, untuk berlangganan di channel ini. Dan kalau perlu di share videonya ke kawan-kawan yang membutuhkan cara belajar bahasa Inggris yang mudah dan gampang. Oke. Thank you very much for your attention, and finally I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.